Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Muhammad Saiful, silahkan siapkan. Siap, ya. Sebelum kita belajar, mari kita baca doa sebelum belajar. Sudah selesai. Kepada ibu guru kita beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapa yang tidak hadir? Fikar, sakit, Hadir. Arif juga sakit. Oke, berarti yang lain hadir tak? Ya, oke. Oke, silahkan buka bukunya. Bahas dalam apa? Siap. Wawasan Nusantara Bersatu. berbeda-beda. Tetap satu. Indonesia Keluarga bersatu. Tepuk tangan. Oke, dari minggu lalu yang kita pelajari mengenai pengertian wawasan Nusantara itu menurut bahasa Sanskerta dan bahasa Latin. Coba Muhammad Indra jelaskan apa itu wawasan Nusantara dalam bahasa Sanskerta dan Latin yang telah Ibu jelaskan minggu lalu. Menurut pendapatmu juga? Pandangan. Ya, wawasan itu pandangan. Terus kalau Nusantara, Pulau atau kepulauan dari bangsa serta ya, pulau atau kepulauan dalam bahasa Sanskerta. Nah, kalau digabungkan Muhammad Saiful, kalau Nusantara itu Nusantara memiliki arti pulau yang berada dari dua di antara laut atau pulau-pulau yang terhubung oleh ikan. iya, benar. Pulau-pulau yang terhubung oleh lautan. Nah, karena di Indonesia itu ada banyak sekali lautan dan ribuan pulau-pulau. Makanya dalam bahasa Sanskerta dan bahasa Latin, Nusantara adalah pulau-pulau yang dihubungkan oleh lautan. Benar sekali. Nah, di atas Ibu sudah tuliskan pengertian wawasan Nusantara. Apa itu wawasan Nusantara kalau mau dipahami lebih dalam? Yaitu wawasan Nusantara adalah cara pandang kita sebagai bangsa Indonesia bahwa walaupun kita berbeda-beda tetapi tetap satu. Cara pandang itu maksudnya pemahaman kita mengenai Indonesia. Kenapa kita mengetahui bahwa kita ini berbeda-beda dari beberapa aspek. Dari kelas 8 kita mempelajari perbedaan kita banyak sekali. Nah, dengan mempelajari wawasan Nusantara lah kita bisa mengetahui bahwa kita tetap satu. Misalnya contohnya terjadi bencana di misalnya daerah lain. Nah, kita di daerah pulau lain pasti ada rasa ingin membantu, ingin menolong ke sana karena kita ini bersatu, tetap satu walaupun kita berbeda. Iya. Pulau ya berbeda-beda. Bagus ya. Jadi sudah kita pelajari apa itu wawasan Nusantara, pengertian wawasan Nusantara. Yang sekarang kita pelajari yaitu pelaksanaannya di Indonesia. Pelaksanaannya. Ini cara pelaksanaan berwawasan Nusantara itu bagaimana kalau dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita mulai dari aspek politiknya, ideologi, maksudnya apa? Pahamnya bangsa Indonesia. Kalau mau lihat pahamnya Indonesia, bangsa Indonesia lihat di mana? Nilai-nilai apa dilihat kalau mau lihat pahamnya bangsa Indonesia? Pancasila. Ideologi maksudnya itu paham. Ya, pahamnya kayak misalnya kita yang dianut adalah agama Islam. Nilai-nilai kita tergantung dalam nilai-nilai Al-Quran. Al-Quran sama seperti bangsa Indonesia. Tadi Pancasila adalah satu-satunya ideologi dan falsafah bangsa dan
ideologi itu maknanya adalah paham. Paham kok? Paham yang kayak gini. Seperti perumpamaannya agama Islam. Pahamnya agama Islam itu tergantung dalam nilai-nilai di Al-Quran. Seperti halnya dengan bangsa Indonesia. Nilai-nilai dan paham bangsa Indonesia itu ada di Pancasila. Itu maknanya Pancasila sebagai ideologi dan falsafah bangsa dan negara. Kenapa Ibu tanya begitu supaya terpahami bahwa wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik mengandung makna. Salah satunya maknanya berwawasan Nusantara yaitu adalah dengan Pancasila adalah satu-satunya ideologi. Kita mengetahui bahwa Pancasila adalah satu-satunya ideologi dan falsafah bangsa dan negara. Maknanya adalah lihat apa atau artinya Pancasila adalah satu-satunya ideologi dalam falsafah bangsa dan negara. Maknanya apa? Nilai-nilai bangsa Indonesia adalah Pancasila. Yang perlu kita ketahui kalau kita memahami wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, maknanya ini sampai mengerti. Wilayah nasional kita harus mengetahui bahwa kedaulatan, apalagi itu kedaulatan, Kekuasaan. ya benar, apa kan? Tepuk tangan dulu untuk apa kan? Kedaulatan, kekuasaan. Berarti kekuasaan wilayah nasional itu maknanya kalau nasional dari Sabah berarti dari Sabang sampai Oke, dengan segala isi dan kekayaan merupakan satu kesatuan wilayah. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, bangsa daerah, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kita perlu ketahui itu. Yang pasti kita sudah tahu. Bangsa Indonesia harus merasa satu. Kita merasa satu toh? Penanggungan, maksudnya itu sepenanggungan. Satu merasa sakit, yang satu ingin membantu. Sebangsa dan setanah air. Ibu tuh sudah jelaskan tadi apa itu sebangsa? Sebangsa itu orang-orang yang mendiami suatu wilayah yaitu Indonesia yang memiliki sejarah yang sama, cita ya, nasib, merasa senasib dan cita-cita yang sama. Itu adalah pengertian sebangsa, sebangsa atau bangsa dan setanah air. Jadi wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan politik yaitu kita mengetahui bahwa yang ingin kita ketahui di wawasan Nusantara bagian ini yaitu mengetahui bagaimana negara Indonesia berjalan dan dijalankan. Seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum. Bangsa Indonesia yang hidup berdampingan dengan bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia. Apa tadi? Ideologi itu paham tak. Seperti halnya keyakinan yang harus kita pahami yaitu nilai-nilai apa yang harus kita ada dalam diri kita kalau kita sebagai penganut agama Hindu. Dengan cara apa? Melihat kitabnya, mempelajari kitabnya. Apa kitabnya Hindu? Lagi Weda, kitab Weda. Nah, seperti halnya bangsa Indonesia, kitabnya ada nilai-nilainya ada di Pancasila. Itu maknanya ideologi. Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi maknanya yaitu kekayaan Indonesia digunakan untuk semua rakyat. Ada misalnya emas di tanah Papua itu miliknya negara, bagi hasilnya itu untuk kemajuan dari Sabang sampai Merauke. Maknanya itu artinya wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Misalnya di Al-Hadi kita di sini satu kesatuan. Apa bisa diambil contoh? Kenyataan wilayah Nusantara adalah modal dan milik bersama serta keperluan hidup sehari-hari harus tersedia di seluruh tanah air. Kemudian tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di setiap daerah. Makanya ada pemerintah pusat harus memastikan bahwa setiap daerah mempunyai tingkat
misalnya NTT sudah berkembang, NTT sebagai percontohan supaya Sulawesi berkembang. Ini maksudnya berwawasan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, bahwa satu daerah yang berkembang harus juga berkembang wilayah lain sama dengan wilayah yang berkembang itu maksudnya. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di setiap daerah, merata pembangunan. Menurut Tak, apakah pembangunan di Indonesia sudah merata? Belum. Siapa dekatnya kemudian? Putri, apa alasan Tak bilang belum? Saya bilang Ibu kasih waktu berpikir 5 menit. Oke. saya Allah. Aulia, pembangunan di Indonesia merata atau tidak? Belum. Belum. Apa alasan Tak bilang belum? Karena saya yang tadi Sulawesi berkembang, Papua saya belum berkembang. Maksudnya tidak sama Sulawesi. Oke, Muhammadiyah. Sebutkan 2 daerah yang bisa dijadikan perbandingan bahwa pembangunan Indonesia belum merata. Papua dengan Kalimantan. Papua dengan Kalimantan. Dari segi apanya? Karena Papua belum banyak bisa masuk, Kalimantan bisa masuk. Menurut sudah presiden. Berarti menurut Tak sarana prasarananya jalannya. Ya. Menurutnya Maria yang belum merata, lihat dari pertumbuhan ekonominya adalah sarana prasarananya Kalimantan dengan Papua masih mirip, masih banyak wilayah-wilayah di Kalimantan Pak. Kayak susah masuk. Papua juga sama. Yang lebih mencolok itu Jakarta sama terrealisasi tuh tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di setiap daerah. Nah, tapi kita sudah mengetahui, itu artinya kita sudah berwawasan Nusantara mengenai kesatuan ekonomi. Oke, 3. Kehidupan perekonomian sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Nah, itu kita sudah tahu bahwa daerah ini berkembang, belum berkembang. Nah, kenapa kita diharuskan berwawasan Nusantara supaya di masa depan kita bisa berpartisipasi dalam pembangunan itu? Pak, coba ibu tanya cita-citanya. Muhammad Nugran, apa cita-citanya? Putri. Apa cita-citanya Putri? Hah? Ya, kita sebagai generasi muda, sebagai generasi yang membangun. Apa cita-cita? Cita-citanya udah harus ada sama cita-citanya, berbeda alasannya. Orang itu tidak mau. Namanya juga cita-cita, berarti kita yang usahakan. Nanti umur 18 tahun itu tanggung jawab tak sendiri supaya terwujud. Apa cita-citanya Ulia? Cita itu tergantung citanya, bukan dari orang lain. Guru? Ya, guru adalah seorang yang bisa membangun peradaban, membangun perekonomian. Tentunya dari guru lah, murid-muridnya yang bisa membangun ekonomi. Nanti Aulia jadi guru di Papua. Wah, coba. Amin, Aulia. Iya. Amin. Sebaik-baiknya guru adalah yang sangat bermanfaat di wilayah itu. Ini ke depan kita bahas mengenai wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Sudah politik Muhammad. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ada Apa? Pasti. Apa? Tidak ada. Jadi hari